Hidup di tengah anxiety dan stres yang tak terlihat itu rasanya seperti berjalan sambil memikul beban yang orang lain tidak bisa lihat. Dari luar kita tampak baik-baik saja, masih bisa bekerja, bercanda bahkan tersenyum. Tapi di dalam pikiran sering penuh, dada terasa sesak dan hati lelah tanpa alasan yang jelas. Banyak orang mengira stres dan anxiety itu selalu terlihat jelas, padahal seringkali justru sebaliknya. Kita tetap bangun pagi, menjalani rutinitas, dan menyelesaikan tanggung jawab sambil diam-diam berjuang menenangkan pikiran sendiri. Di era sekarang tekanan datang dari berbagai arah. Tuntutan pekerjaan, masalah ekonomi, ekspektasi keluarga, sampai perbandingan hidup di media sosial. Semua itu pelan-pelan menumpuk dan tanpa sadar menguras energi mental kita. Anxiety sering muncul sebagai rasa khawatir berlebihan terhadap hal yang belum tentu terjadi. Pikiran berlari kemana-mana, membayangkan kemungkinan terburuk, sampai sulit menikmati momen yang sedang dijalani. Bahkan saat sedang istirahat, otak tetap terasa sibuk. Sementara stres membuat tubuh dan emosi terus berada dalam mode siaga. Mudah lelah, gampang tersinggung, susah tidur, atau justru kehilangan semangat. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa berat untuk dihadapi. Yang ini membuatnya semakin berat. Tidak semua orang merasa nyaman untuk bercerita. Ada rasa takut dianggap lemah, berlebihan, atau kurang bersyukur. Akhirnya banyak yang memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Padahal, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukanlah tanda kelemahan. Itu justru bentuk kejujuran pada diri sendiri. Kita manusia wajar merasa lelah, takut, dan kewalahan. Hidup di tengah anxiety dan stres mengajarkan kita untuk lebih peka pada diri sendiri. Belajar mendengarkan tubuh dan perasaan. Kapan harus berhenti sejenak, kapan harus menarik napas lebih dalam, dan kapan harus meminta bantuan. Hal sederhana seperti memberi jeda pada diri sendiri. Mengurangi beban yang tidak perlu, atau sekadar istirahat tanpa rasa bersalah, bisa sangat berarti. Kita tidak harus selalu kuat setiap saat. Berbagi cerita dengan orang yang dipercaya juga bisa menjadi langkah kecil yang menenangkan. Tidak untuk mencari solusi instan, tapi untuk merasa didengar dan tidak sendirian. Setiap orang punya perjuangan yang berbeda, dan tidak semua luka terlihat oleh mata. Jadi sekira hari ini kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Itu tidak apa-apa. Kamu tidak sendirian. Pelan-pelan, kita bisa belajar hidup berdampingan dengan anxiety dan stres, sambil terus mencari cara untuk menjaga diri sendiri. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan kamu layak merasa tenang, meski dunia terasa ramai. Di tengah semua itu, penting untuk diingat bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling kuat atau paling tahan banting. Setiap orang punya kapasitas dan batasnya masing-masing, dan menghormati batas diri sendiri adalah bentuk kepedulian yang sering terlupakan. Kadang kita memaksa diri untuk terus berjalan, padahal hati sudah meminta berhenti. Kita menunda istirahat dengan alasan tanggung jawab, sampai akhirnya tubuh dan pikiran yang mengambil alih dengan caranya sendiri. Anxiety dan stres yang tak terlihat sering membuat kita merasa sendirian, seolah hanya kita yang berjuang. Padahal, di sekitar kita banyak orang yang sedang menghadapi hal serupa, hanya dengan cerita yang berbeda. Belajar menerima perasaan tidak nyaman adalah langkah awal yang penting. Ingat, semua hari harus produktif, dan tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Sendiri hari di mana bertahan saja sudah cukup. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Padahal bersikap lembut pada diri sendiri justru bisa memberi ruang untuk bernapas. Menciptakan rutinitas kecil yang menenangkan bisa membantu, seperti berjalan sebentar, menulis isi pikiran, atau sekadar menikmati minuman hangat tanpa gangguan. Hal-hal sederhana ini bisa menjadi jangkar di tengah kekacauan pikiran. Tidak apa-apa jika prosesnya terasa lambat. Penyembuhan dan penerimaan tidak punya garis waktu yang pasti. Setiap langkah kecil tetap berarti, meski tidak langsung terlihat hasilnya. Jadi kalanya kita perlu menjauh sejenak dari hal-hal yang memicu tekanan. Mengurangi paparan berita, media sosial, atau lingkungan yang membuat kita merasa tidak cukup, bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Anxiety dan stres juga mengajarkan kita untuk lebih memahami empati. Saat kita tahu rasanya berjuang dalam diam, kita jadi lebih berhati-hati dalam menilai hidup orang lain. Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa itu bukan akhir segalanya. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang lelah dan butuh waktu untuk menata ulang langkah. Berani meminta bantuan,
baik kepada orang terdekat maupun profesional, adalah keputusan yang patut dihargai. Tidak semua beban harus dipikul sendirian. Hidup memang tidak selalu ramah, tapi kita bisa belajar menciptakan ruang aman untuk diri sendiri, ruang di mana kita boleh jujur, rapuh, dan apa adanya. Perlahan, kita akan menemukan cara untuk berdamai dengan pikiran sendiri. Bukan dengan melawannya terus-menerus, tapi dengan memahami dan merawatnya. Setiap napas yang kita tarik adalah pengingat bahwa kita masih bertahan sampai hari ini. Dan itu sendiri sudah merupakan sebuah pencapaian. Teruslah melangkah dengan ritme yang kamu mampu. Karena hidup di tengah anxiety dan stres bukan tentang menghilangkannya sepenuhnya, tapi tentang tetap memilih hidup dengan penuh kesadaran dan harapan. Dalam perjalanan ini kita juga belajar bahwa istirahat bukanlah kemunduran. Berhenti sejenak tidak membuat kita kalah. Justru memberi kesempatan untuk menguatkan kembali diri yang sempat rapuh. Ada hari-hari ketika bangun tidur saja terasa berat. Pikiran langsung dipenuhi kekhawatiran, seolah dunia menunggu untuk menguji ketahanan kita. Di saat seperti itu, berbaik hati pada diri sendiri menjadi hal yang sangat penting. Kita tidak harus selalu menjelaskan kondisi kita kepada semua orang. Bimos energi dengan binling. Kepada siapa kita berbagi cerita juga merupakan bentuk menjaga kesehatan mental. Anxiety dan stres sering membuat kita merasa tertinggal dari orang lain. Padahal setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, dengan waktu dan tantangan yang berbeda-beda. Belajar berkata tidak pada hal-hal yang melelahkan adalah keterampilan yang berharga. Tidak semua undangan, permintaan, atau ekspektasi harus kita penuhi. Saat pikiran terasa penuh, menarik napas perlahan bisa menjadi pengingat sederhana bahwa kita masih memegang kendali. Satu napas dalam bisa membantu menenangkan kekacauan yang ada di dalam kepala. Kadang kita lupa bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika tubuh dirawat dengan baik, pikiran pun punya ruang lebih untuk merasa tenang. Menemukan makna kecil dalam keseharian, seperti tawa singkat atau momen hening, dapat memberi cahaya di tengah hari yang terasa berat. Tidak ada yang salah dengan merasa lemah. Justru dari titik itulah kita belajar mengenal diri lebih dalam dan memahami apa yang benar-benar kita butuhkan. Pelan-pelan kita mulai sadar bahwa hidup bukan soal selalu merasa bahagia. Ada sedih, takut, dan cemas yang datang silih berganti. Dan semua adalah bagian dari menjadi manusia. Ketika kita berhenti membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain, beban di dada terasa sedikit berkurang. Kita mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Anxiety dan stres bisa membuat masa depan terasa menakutkan. Namun dengan suaridi di momen sekarang, kita bisa mengurangi beban yang belum tentu terjadi. Dunia tiap hari yang berhasil kita lewati adalah bukti kekuatan yang mungkin tidak kita sadari. Meski terasa biasa, itu tetap patut dihargai. Hidup yang tenang tidak selalu berarti tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya dengan lebih sadar dan penuh pengertian. Kita belajar bahwa menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan syarat agar kita bisa terus bertahan dan melangkah. Seiring waktu berjalan, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada urusan yang bisa menunggu, dan ada perasaan yang perlu diproses pelan-pelan tanpa paksaan. Kadang kita merasa bersalah karena tidak seproduktif dulu. Padahal, menjaga kesehatan mental juga sebuah bentuk produktivitas yang sering tidak diakui. Anxiety membuat pikiran melompat jauh ke depan, sementara stres menarik kita kembali ke beban yang menumpuk. Di tengah tarik-menarik itu, kita belajar untuk tetap hadir di detik ini. Belajar menerima ketidaksempurnaan diri adalah proses yang tidak instan. Ada hari di mana kita sudah merasa kuat, lalu esoknya kembali goyah, dan itu wajar. Saat dunia terasa terlalu bising, memilih diam dan menjauh sejenak bisa menjadi pilihan yang menenangkan. Tidak semua hal perlu direspons dengan segera. Perjalanan ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil. Senyum tulus udara pagi, atau musik yang menenangkan bisa menjadi sumber kekuatan sederhana. Ada kalanya kita merasa tidak dipahami, bahkan oleh orang terdekat. Di momen seperti itu, menguatkan diri sendiri menjadi langkah yang sangat berarti. Anxiety dan stres sering mencuri rasa percaya diri. Namun mengingat kembali, pencapaian kecil di masa lalu bisa membantu, menumbuhkan keyakinan bahwa kita mampu bertahan. Kita belajar bahwa menyembuhkan diri bukan berarti melupakan semua luka, tetapi berdamai dengan kenyataan bahwa luka itu pernah ada. Tidak apa-apa jika proses ini membuat kita berubah. Menjadi lebih pelan, lebih selektif, dan lebih berhati-hati adalah bagian dari pertumbuhan. Saat kita mulai mendengarkan diri sendiri,
kita akan tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Intuisi menjadi penunjuk arah yang semakin jelas. Masa-masa sulit sering membuka mata kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bukan soal pencapaian besar, tapi ketenangan batin. Pelan-pelan, kita menyadari bahwa hidup yang seimbang bukan tentang menghilangkan tekanan, melainkan tentang mengelolanya dengan bijak. Anxiety dan stres mungkin tidak sepenuhnya pergi, tapi kita bisa belajar untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Memang setiap kali kita memilih untuk bertahan, bernapas dan melangkah lagi, disitulah keberanian kita sebenarnya tumbuh. Pada titik tertentu, kita mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan senyum lebar. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang lelah. Hari-hari yang berat mengajarkan kita untuk lebih jujur pada perasaan sendiri. Tidak menutupinya, tidak menyangkalnya, hanya mengakuinya apa adanya. Anxiety sering membuat kita merasa seolah-olah ada yang salah dengan diri kita. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah pikiran kita sedang kelelahan. Stres yang terus menumpuk bisa membuat kita kehilangan arah. Namun, dengan berhenti sejenak, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan kembali pijakan. Kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana. Ada belokan tak terduga yang justru membawa kita pada pemahaman baru tentang diri sendiri. Dalam keheningan, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dari sanalah ketenangan perlahan tumbuh. Tidak semua orang akan mengerti perjalanan kita, dan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Anxiety dan stres mengajarkan kita arti sabar yang sebenarnya. Sabar dalam menghadapi diri sendiri, bukan hanya pada keadaan di luar sana. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja, beban di dada terasa sedikit lebih ringan. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa kita tidak selalu punya kendali atas segalanya. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berdamai. Pelan-pelan kita mulai membangun ulang kepercayaan pada diri sendiri. Bukan dengan janji besar, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Momen sulit seringkali menjadi guru yang paling jujur. Dia mengajarkan kita tentang batas, kebutuhan, dan nilai diri. Saat kita memilih untuk tetap peduli pada diri sendiri, kita sedang menanam benih ketenangan untuk masa depan. Anxiety dan stres mungkin meninggalkan bekas, tapi juga membentuk ketangguhan yang lebih dalam. Dan di setiap proses itu, kita belajar bahwa bertahan dengan lembut adalah bentuk keberanian yang sering tidak disadari. Pada akhirnya, hidup di tengah anxiety dan stres yang tak terlihat bukan tentang menjadi sempurna atau selalu kuat. Ini tentang belajar memahami diri sendiri, menerima setiap perasaan yang datang, dan tetap melangkah meski perlahan. Jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa kamu sudah berusaha sejauh ini, dan itu berarti beri dirimu waktu, beri dirimu ruang, dan jangan lupa, kamu pantas hidup dengan lebih tenang dan penuh harapan.